Auzubillahi minas syaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inilah surah yang kami turunkan, kami wajibkan menjalankan hukum-hukumnya, dan kami turunkan di dalamnya ayat-ayat yang jelas agar kamu mengambil pelajaran. Pezina perempuan dan pezina laki-laki, deralah masing-masing dari keduanya 100 kali dan janganlah rasa belas kasihan kepada keduanya mencegah kamu untuk melaksanakan agama Allah jika kamu beriman kepada Allah dan hari akhir. Hendaklah hukuman atas mereka disaksikan oleh sebagian orang-orang mukmin. Pezina laki-laki tidak pantas menikah, kecuali dengan pezina perempuan atau dengan perempuan musyrik, dan pezina perempuan tidak pantas menikah, kecuali dengan pezina laki-laki atau dengan laki-laki musyrik. Yang demikian itu diharamkan bagi orang-orang mukmin. Orang-orang yang menuduh berzina terhadap perempuan yang baik-baik dan mereka tidak mendatangkan 4 orang saksi, maka deralah mereka para penuduh itu 80 kali dan janganlah kamu menerima kesaksian mereka untuk selama-lamanya. Mereka itulah orang-orang yang fasik. Kecuali mereka yang bertobat setelah itu dan memperbaiki dirinya, maka sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Orang-orang yang menuduh istrinya berzina, padahal mereka tidak mempunyai saksi-saksi selain diri mereka sendiri, maka kesaksian masing-masing orang itu ialah 4 kali bersumpah atas nama Allah, bahwa sesungguhnya dia termasuk orang yang benar. Sumpah yang kelima adalah bahwa laknat Allah atasnya, jika ia termasuk orang-orang yang berdusta. Istri itu terhindar dari hukuman apabila dia bersumpah 4 kali atas nama Allah bahwa suaminya benar-benar termasuk orang-orang yang berdusta. Sumpah yang kelima adalah bahwa kemurkaan Allah atas istri jika suaminya itu termasuk orang yang benar. Seandainya bukan karena karunia Allah dan rahmatnya kepadamu dan bukan karena Allah Maha Penerima Tobat lagi Maha Bijaksana, niscaya kamu akan menemui kesulitan. Sesungguhnya orang-orang yang membawa berita bohong itu adalah kelompok di antara kamu juga. Janganlah kamu mengira bahwa peristiwa itu buruk bagimu, sebaliknya itu baik bagimu. Setiap orang dari mereka akan mendapat balasan dari dosa yang diperbuatnya. Adapun orang yang mengambil peran besar di antara mereka, ia mendapat azab yang sangat berat. Mengapa orang-orang mukmin dan mukminat tidak berbaik sangka terhadap kelompok mereka sendiri, ketika kamu mendengar berita bohong itu, dan berkata, "Ini adalah berita bohong yang nyata." Mengapa mereka yang menuduh itu tidak datang membawa 4 saksi? Karena tidak membawa saksi-saksi, mereka itu adalah para pendusta dalam pandangan Allah. Seandainya bukan karena karunia Allah dan rahmatnya kepadamu di dunia dan di akhirat, niscaya kamu ditimpa azab yang sangat berat disebabkan oleh pembicaraan kamu tentang berita bohong itu. Ingatlah ketika kamu menerima berita bohong itu dari mulut ke mulut. Kamu mengatakan dengan mulutmu apa yang tidak kamu ketahui sedikit pun, dan kamu menganggapnya remeh. Padahal dalam pandangan Allah itu masalah besar. Mengapa ketika mendengar berita bohong itu, kamu tidak berkata, "Tidak pantas bagi kita membicarakan ini"? Maha suci Engkau. Ini adalah kebohongan yang besar. Allah memperingatkan kamu agar jangan kembali mengulangi seperti itu selama-lamanya jika kamu orang-orang mukmin. Allah menjelaskan ayat-ayatnya kepadamu. Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana. Sesungguhnya orang-orang yang senang atas tersebarnya berita bohong yang sangat keji itu di kalangan orang-orang yang beriman, mereka mendapat azab yang sangat pedih di dunia dan di akhirat. Allah mengetahui, sedangkan kamu tidak mengetahui.
Kalau bukan karena karunia Allah dan rahmat-Nya kepadamu dan bukan karena Allah Maha Penyantun lagi Maha Penyayang, niscaya kamu akan ditimpa azab yang besar. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengikuti langkah-langkah setan. Siapa yang mengikuti langkah-langkah setan, maka sesungguhnya setan menyuruh manusia mengerjakan perbuatan yang keji dan mungkar. Kalau bukan karena karunia Allah dan rahmat-Nya kepadamu, niscaya tidak seorang pun di antara kamu bersih dari perbuatan keji dan mungkar itu selama-lamanya. Akan tetapi, Allah membersihkan siapa yang Dia kehendaki. Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui. Janganlah orang-orang yang mempunyai kelebihan dan kelapangan rezeki di antara kamu bersumpah tidak akan memberi bantuan kepada kerabatnya, orang-orang miskin, dan orang-orang yang berhijrah di jalan Allah. Hendaklah mereka memaafkan dan berlapang dada. Apakah kamu tidak suka bahwa Allah mengampunimu? Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Sesungguhnya orang-orang yang menuduh perempuan baik-baik, polos, dan beriman dengan tuduhan berzina, mereka dilaknat di dunia dan di akhirat dan mereka akan mendapat azab yang besar. Pada hari lidah, tangan, dan kaki mereka menjadi saksi atas mereka terhadap apa yang dahulu mereka kerjakan. Pada hari itu Allah menyempurnakan balasan yang sebenarnya bagi mereka dan mereka mengetahui bahwa sesungguhnya Allah Maha Benar lagi Maha Menjelaskan. Perempuan-perempuan yang keji untuk laki-laki yang keji dan laki-laki yang keji untuk perempuan-perempuan yang keji pula. Sedangkan perempuan-perempuan yang baik untuk laki-laki yang baik dan laki-laki yang baik untuk perempuan-perempuan yang baik pula. Mereka yang baik itu bersih dari apa yang dituduhkan orang. Bagi mereka ampunan dan rezeki yang mulia. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah memasuki rumah yang bukan rumahmu sebelum meminta izin dan memberi salam kepada penghuninya. Demikian itu lebih baik bagimu agar kamu mengambil pelajaran. Jika kamu tidak menemui seorang pun di dalamnya, janganlah masuk sebelum mendapat izin. Jika dikatakan kepadamu, kembalilah, hendaklah kamu kembali. Itu lebih suci bagimu. Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan. Tidak ada dosa atasmu memasuki rumah yang tidak dihuni sebagai tempat umum yang di dalamnya ada kepentingan kamu. Allah mengetahui apa yang kamu nyatakan dan apa yang kamu sembunyikan. Katakanlah kepada laki-laki yang beriman hendaklah mereka menjaga pandangannya dan memelihara kemaluannya. Demikian itu lebih suci bagi mereka. Sesungguhnya Allah Maha Teliti terhadap apa yang mereka perbuat. Katakanlah kepada para perempuan yang beriman, hendaklah mereka menjaga pandangannya, memelihara kemaluannya, dan janganlah menampakkan perhiasannya, auratnya, kecuali yang biasa terlihat. Hendaklah mereka menutupkan kain kerudung ke dadanya. Hendaklah pula mereka tidak menampakkan perhiasannya, auratnya, kecuali kepada suami mereka, ayah suami mereka, putra-putra mereka, putra-putra suami mereka, saudara-saudara laki-laki mereka, putra-putra saudara laki-laki mereka, putra-putra saudara perempuan mereka, para perempuan sesama muslim, hamba sahaya yang mereka miliki, para pelayan laki-laki tua yang tidak mempunyai keinginan terhadap perempuan, atau anak-anak yang belum mengerti tentang aurat perempuan. Hendaklah pula mereka tidak mengentakkan kakinya agar diketahui perhiasan yang mereka sembunyikan. Bertobatlah kamu semua kepada Allah, wahai orang-orang yang beriman, agar kamu beruntung. Nikahkanlah orang-orang yang masih membujang di antara kamu dan juga orang-orang yang layak menikah dari hamba-hamba sahayamu, baik laki-laki maupun perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memberi kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya.
Allah Maha Luas pemberiannya lagi Maha mengetahui. Orang-orang yang tidak mampu menikah, hendaklah menjaga kesucian dirinya sampai Allah memberi kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya. Apabila hamba sahaya yang kamu miliki menginginkan perjanjian kebebasan, hendaklah kamu buat perjanjian dengan mereka jika kamu mengetahui ada kebaikan pada mereka. Berikanlah kepada mereka sebagian harta Allah yang dikaruniakannya kepadamu. Janganlah kamu paksa hamba sahaya perempuanmu untuk melakukan pelacuran, jika mereka sendiri menginginkan kesucian, karena kamu hendak mencari keuntungan kehidupan duniawi. Siapa yang memaksa mereka, maka sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang kepada mereka setelah mereka dipaksa. Sungguh, kami benar-benar telah menurunkan kepada kamu ayat-ayat yang memberi penjelasan, contoh-contoh dari orang-orang yang terdahulu sebelum kamu, dan pelajaran bagi orang-orang yang bertakwa. Allah cahaya langit dan bumi. Perumpamaan cahayanya seperti sebuah lubang yang tidak tembus yang di dalamnya ada pelita besar. Pelita itu di dalam tabung kaca dan tabung kaca itu bagaikan bintang yang berkilauan seperti mutiara, yang dinyalakan dengan minyak dari pohon yang diberkahi, yaitu pohon zaitun yang tumbuh tidak di timur dan tidak pula di barat, yang minyaknya saja hampir-hampir menerangi walaupun tidak disentuh api. Cahaya di atas cahaya. Allah memberi petunjuk menuju cahayanya kepada orang yang Dia kehendaki. Allah membuat perumpamaan-perumpamaan bagi manusia. Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Cahaya itu ada di rumah-rumah yang telah Allah perintahkan untuk dimuliakan dan disebut di dalamnya namanya. Di dalamnya senantiasa bertasbih kepadanya pada waktu pagi dan petang. Orang-orang yang tidak dilalaikan oleh perniagaan dan jual beli dari mengingat Allah, melaksanakan salat, dan menunaikan zakat. Mereka takut kepada hari ketika hati dan penglihatan menjadi guncang, hari kiamat. Mereka melakukan itu agar Allah memberi balasan kepada mereka yang lebih baik daripada apa yang telah mereka kerjakan dan agar Dia menambah karunia-Nya kepada mereka. Allah menganugerahkan rezeki kepada siapa saja yang Dia kehendaki tanpa batas. Orang-orang yang kufur, amal perbuatan mereka seperti fata morgana di tanah yang datar. Orang-orang yang dahaga menyangkanya air, hingga apabila ia mendatanginya, ia tidak menjumpai apapun. Sebaliknya, ia mendapati ketetapan Allah baginya di sana, lalu Dia memberikan kepadanya perhitungan dengan sempurna. Allah sangat cepat perhitungannya. Atau, amal perbuatan orang-orang yang kufur itu seperti gelap gulita di lautan yang dalam, yang diliputi oleh gelombang demi gelombang yang di atasnya ada awan gelap. Itulah gelap gulita yang berlapis-lapis. Apabila ia mengeluarkan tangannya, ia benar-benar tidak dapat melihatnya. Siapa yang tidak diberi cahaya oleh Allah, maka dia tidak mempunyai cahaya sedikit pun. Tidakkah engkau Nabi Muhammad tahu bahwa sesungguhnya kepada Allah lah apa yang di langit dan di bumi dan burung-burung yang merentangkan sayapnya senantiasa bertasbih. Masing-masing sungguh telah mengetahui doa dan tasbihnya. Allah Maha mengetahui apa yang mereka lakukan. Milik Allah lah kerajaan langit dan bumi dan hanya kepada Allah lah kembalinya seluruh makhluk. Tidakkah engkau melihat bahwa sesungguhnya Allah mengarahkan awan secara perlahan, kemudian mengumpulkannya, lalu menjadikannya bertumpuk-tumpuk? Maka engkau melihat hujan keluar dari celah-celahnya. Dia menurunkan es dari langit, dari gumpalan-gumpalan awan seperti gunung-gunung. Maka Dia menimpakannya kepada siapa yang Dia kehendaki dan memalingkannya dari siapa yang Dia kehendaki. Kilauan kilatnya hampir-hampir menghilangkan penglihatan.
Allah menjadikan malam dan siang silih berganti. Sesungguhnya pada yang demikian itu pasti terdapat pelajaran bagi orang-orang yang mempunyai penglihatan yang tajam. Allah menciptakan semua jenis hewan dari air. Sebagian berjalan dengan perutnya, sebagian berjalan dengan 2 kaki, dan sebagian yang lain berjalan dengan 4 kaki. Allah menciptakan apa yang Dia kehendaki. Sesungguhnya Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Sungguh, kami telah menurunkan ayat-ayat yang memberi penjelasan. Allah memberi petunjuk kepada siapa yang Dia kehendaki ke jalan yang lurus. Mereka orang-orang munafik berkata, "Kami telah beriman kepada Allah dan Rasul Nabi Muhammad dan kami menaati keduanya." Kemudian, sebagian dari mereka berpaling setelah itu. Mereka itu bukanlah orang-orang mukmin. Apabila mereka diajak kepada Allah dan Rasul-Nya agar Rasul memutuskan perkara di antara mereka, tiba-tiba sebagian dari mereka berpaling. Akan tetapi, jika kebenaran menguntungkan mereka, mereka datang kepadanya dengan patuh. Apakah sikap mereka yang demikian itu karena dalam hati mereka ada penyakit, atau karena mereka ragu-ragu, ataukah karena takut kalau Allah dan Rasul-Nya berbuat zalim kepada mereka? Sebaliknya, mereka itulah orang-orang yang zalim. Sesungguhnya yang merupakan ucapan orang-orang mukmin, apabila mereka diajak kepada Allah dan Rasul-Nya agar Ia memutuskan perkara di antara mereka, hanyalah, "Kami mendengar dan kami taat." Mereka itulah orang-orang beruntung. Siapa yang taat kepada Allah dan Rasul-Nya serta takut kepada Allah dan bertakwa kepadanya, mereka itulah orang-orang yang mendapat kemenangan. Mereka bersumpah atas nama Allah dengan sungguh-sungguh bahwa jika engkau menyuruh mereka berperang, pastilah mereka akan berangkat. Katakanlah Nabi Muhammad, janganlah kamu bersumpah karena yang diminta adalah ketaatan yang baik. Sesungguhnya Allah Maha Teliti terhadap apa yang kamu kerjakan. Katakanlah, taatlah kepada Allah dan taatlah kepada Rasul. Jika kamu berpaling, sesungguhnya kewajiban Rasul Nabi Muhammad hanyalah apa yang dibebankan kepadanya dan kewajiban kamu hanyalah apa yang dibebankan kepadamu. Jika kamu taat kepadanya, niscaya kamu mendapat petunjuk. Kewajiban Rasul hanyalah menyampaikan dengan jelas. Allah telah berjanji kepada orang-orang yang beriman di antara kamu dan yang mengerjakan kebajikan, bahwa Dia sungguh akan menjadikan mereka berkuasa di bumi sebagaimana Dia telah menjadikan orang-orang sebelum mereka berkuasa. Dia sungguh akan meneguhkan bagi mereka agama yang telah Dia ridai, dan Dia sungguh akan mengubah keadaan mereka setelah berada dalam ketakutan menjadi aman sentosa. Mereka menyembahku dengan tidak mempersekutukanku dengan sesuatu apapun. Siapa yang kufur setelah janji tersebut, mereka itulah orang-orang fasik. Dirikanlah salat, tunaikanlah zakat, dan taatlah kepada Rasul Nabi Muhammad agar kamu dirahmati. Janganlah engkau mengira bahwa orang-orang yang kufur itu dapat melemahkan Allah di bumi. Tempat kembali mereka adalah neraka. Itulah seburuk-buruk tempat kembali. Wahai orang-orang yang beriman, hendaklah hamba sahaya yang kamu miliki dan orang-orang yang belum balik di antara kamu meminta izin kepada kamu 3 kali, yaitu sebelum salat subuh, ketika kamu menanggalkan pakaian luarmu di tengah hari, dan setelah salat isya. Itu adalah 3 waktu yang biasanya aurat terbuka bagi kamu. Tidak ada dosa bagimu dan tidak pula bagi mereka selain dari 3 waktu itu. Mereka sering keluar masuk menemuimu. Sebagian kamu memang sering keluar masuk atas sebagian yang lain. Demikianlah Allah menjelaskan ayat-ayat kepadamu.
Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana. Apabila anak-anak di antaramu telah sampai umur dewasa, hendaklah mereka meminta izin seperti halnya orang-orang yang telah dewasa sebelum mereka juga meminta izin. Demikianlah Allah menjelaskan ayat-ayatnya kepadamu. Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana. Para perempuan tua yang telah berhenti dari haid dan mengandung yang tidak lagi berhasrat menikah, tidak ada dosa bagi mereka menanggalkan pakaian luar dengan tidak bermaksud menampakkan perhiasan. Akan tetapi, memelihara kehormatan tetap mengenakan pakaian luar lebih baik bagi mereka. Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui. Tidak ada halangan bagi orang buta, orang pincang, orang sakit, dan dirimu untuk makan bersama-sama mereka di rumahmu, di rumah bapak-bapakmu, di rumah ibu-ibumu, di rumah saudara-saudaramu yang laki-laki, di rumah saudara-saudaramu yang perempuan, di rumah saudara-saudara bapakmu yang laki-laki, di rumah saudara-saudara bapakmu yang perempuan, di rumah saudara-saudara ibumu yang laki-laki, di rumah saudara-saudara ibumu yang perempuan, di rumah yang kamu miliki kuncinya, atau di rumah kawan-kawanmu. Tidak ada halangan bagimu untuk makan bersama-sama mereka atau sendiri-sendiri. Apabila kamu memasuki rumah-rumah itu, hendaklah kamu memberi salam kepada penghuninya, yang berarti memberi salam kepada dirimu sendiri dengan salam yang penuh berkah dan baik dari sisi Allah. Demikianlah Allah menjelaskan ayat-ayatnya kepadamu agar kamu mengerti. Yang disebut orang-orang mukmin hanyalah orang-orang yang beriman kepada Allah dan Rasul-Nya Nabi Muhammad, dan apabila mereka berada bersama-sama dengannya dalam suatu urusan bersama, mereka tidak meninggalkan Rasulullah sebelum meminta izin kepadanya. Sesungguhnya orang-orang yang meminta izin kepadamu Nabi Muhammad, mereka itulah orang-orang yang benar-benar beriman kepada Allah dan Rasul-Nya. Maka apabila mereka meminta izin kepadamu karena suatu keperluan, berilah izin kepada siapa yang engkau kehendaki di antara mereka dan mohonkanlah ampunan untuk mereka kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Janganlah kamu menjadikan panggilan Rasul Nabi Muhammad di antara kamu seperti panggilan sebagian kamu kepada sebagian yang lain. Sungguh, Allah mengetahui orang-orang yang keluar secara sembunyi-sembunyi di antara kamu dengan berlindung kepada kawannya. Maka hendaklah orang-orang yang menyalahi perintah Rasul-Nya takut akan mendapat cobaan atau ditimpa azab yang pedih. Ketahuilah bahwa sesungguhnya milik Allah lah apa yang di langit dan di bumi. Dia benar-benar mengetahui keadaan kamu sekarang dan benar-benar mengetahui pula hari ketika mereka dikembalikan kepadanya, lalu Dia menerangkan kepada mereka apa yang telah mereka kerjakan. Allah Maha Mengetahui segala sesuatu. Sadaqallahul Azim.